Majan, Babad Banyumas Wiryatmajan, terjemah Babad Banyumas Mertadirejan, dan terjemah Babad Banyumas Wiryatmajan. Pakai vonis dokter masih setara anak bayi 9 bulan. Jadi meskipun secara fisik normal 13 tahun, yang masih belum bicara, masih belum berdiri, apalagi bicara, masih seperti anak bayi yang semuanya harus diurusi oleh ibunya. Tepuk tangan untuk istri saya. Saya minta maaf kalau saya sedikit. Jadi bayangkan mengurus bayi selama 13 tahun. Jadi salah satu alasan saya menjadi perusahaan adalah saya ingin anak-anak lain itu membaca. Biar anak saya tidak membaca, biar anak saya tidak bisa membaca sudah. Sekolah saja belum bisa. Ngomong saja belum bisa. Pasti seperti itu. Jadi saya berjuang ke belakang karena anak saya tahu. Berjuang ke depan kita. Tidak akan pernah bisa dibaca oleh anak saya. Anak saja bisa dibayangkan bahwa perjuangan saya ini adalah perjuangan itu bukan untuk diri saya. Kalau hari ini saya tidak semua, saya merasa prihatin. Masih kita tidak membaca Babad Banyumas. Jadi tidak tahu bahwa ternyata hari jadi Banyumas yang ditetapkan tahun 90 salah tanggal, atau bahkan tidak ada dasarnya sama sekali tanggal 6. Yang kedua, dengan Babad Banyumas ini saya terbitkan, saya mencoba untuk memasyarakatkan. Jadi saya itu orang yang mungkin kurang gawean sekali. Pulang mencari Babad Banyumas, hari kemana-mana. 4 tahun itu saya mencari. Akhirnya saya mendapatkan dari 101 naskah, saya mendapatkan sekitar 42 naskah. Itu kan kurang kerjaan. Kurang kerjaan yang kedua, begitu sudah mendapatkan dengan biaya yang mahal itu, naskah kan mahal ya. Saya coba mikir, ini kalau saya sudah baca, ngapain? Akhirnya saya coba latinkan. Jadi Babad Banyumas itu kan tulisannya karena ditulis di tahun 1824, yang Mertadirejan itu 1824, sementara yang Wiryatmajan itu 1898. Masih Donocoroko. Yang bisa baca ya cuma Mbak Tito Mawang gitu ini. Jadi saya bayangin, ini kalau tulisannya huruf Jawa ini nanti siapa yang baca? Yang pertama. Terus setelah saya latinkan, ya ini kan mau coba, seperti yang tadi dengan Fitra dikatakan ini kok. Ini kan mau coba. Siapa anak hari ini yang bisa membaca lagu tembang Mocopat? Akhirnya dari Jawa saya latinkan, setelah saya latinkan, saya terjemahkan lagi menjadi Indonesia. Jadi hari ini saya akan launching bahwa siapapun hari ini bisa membaca Babad Banyumas karena sudah tidak lagi bentuk huruf Jawa, tidak lagi Mocopat, tapi sudah dalam bahasa Indonesia. Saya membutuhkan waktu dari mulai menerjemahkan yang pertama itu Januari sampai April, 4 bulan ya, Januari, Februari, Maret, April. Terus yang kedua yang Wiryatmajan itu April, Mei, Juni, Juli, jadi 3 bulan. Saya tawarkan ke penerbit itu nggak ada yang mau menerbitkan. Jadi
sudah repot-repot mencari, sudah repot-repot menerjemahkan, tidak ada yang menerbitkan. Akhirnya hukumnya itu adalah kalau kamu ingin membaca buku yang buku itu tidak kamu temukan, rumusnya adalah kamu yang harus menuliskan. Akhirnya saya tulis. Rumus berikutnya, kalau ada buku yang ingin kamu baca tapi belum diterbitkan, kamu yang menerbitkan. Akhirnya saya terbitkan sendiri. Bayangkan, nyari sendiri, menerjemahkan sendiri, menerbitkan sendiri. Dan saya ingin itu bisa dibaca orang. Akhirnya saya tawarkan di sekolah-sekolah. Alhamdulillah responnya belum ada yang berkenan. Tepuk tangan untuk sekolah kita. Akhirnya saya kepikiran momen 450 tahun, kalau sekolah tidak mau membeli, akan saya bagikan. Tapi lagi-lagi saya ngurusi Babad Banyu itu nggak kerja. Tahun itu, tahun 2020 itu saya betul-betul nggak kerja. Karena untuk mewujudkan 4 Babad Banyumas Mertatirejan, Babad Banyumas Wiryatmajan, kemudian terjemahnya, kemudian kajian sejarahnya yang 5 buku itu 1 tahun penuh saya tidak mencari uang. Dan istri mana yang kuat? Saya tidak mencari uang. Masih seperti pada waktu saya memperoleh 10 buku, saya bilang kalau istri saya bukan istri saya yang sekarang, mungkin perang tiap hari. Karena saya beli buku itu tiap hari. Terkumpul 10.000 itu karena beli buku setiap hari. Jadi kalau istri saya bukan orang yang penyabar, mungkin sudah perang tiap hari. Lalu kerjaan orang genah, buku-buku satu dina. Tapi alhamdulillah dari itulah akhirnya saya bikin balai besar. Jadi kalau tidak ada yang membeli, biar saya bagikan. Akhirnya saya menawarkan kemana-mana, penolakan. Saya hari ini mendapatkan orang yang mau membeli buku saya Babad Banyu itu, penjenengan kan mungkin disebutkan Iso namanya, awalnya itu adalah Hasim Joyo Hadikusuma. Saya menawarkan 500 sebenarnya, Pak buat beli 500, ternyata uangnya lagi tidak ada. Akhirnya udah adanya 50, yang penting penanda 450 tahun buku Babad Banyumas bisa tersebar. Dan hari ini saya akan harusnya membagikan 45 buku, tapi karena protokol kesehatan hanya boleh mengundang 20 orang, akhirnya saya mengundang 20 orang. Tapi itu tadi saya sampaikan ke Mas Jajat, saya itu mengundang 20 orang, mengundang 20 sekolah, saya keliling satu-satu itu. Jadi saya ngantar undangan itu, saya motoran dengan istri satu-satu. Ke semua sekolah itu saya datangi satu-satu. Pakai motor, jadi naik ke Langgrani, SMP 2 Soma Gede ini, yang di atas, kamu betul SMP 2 Soma Gede, yang di Langgrani itu. Tahu? Ada? Betul kan? Terus juga sampai ke Jalan Lawang, sampai sana. Saya undang 20, yang konfirmasi cuma 10. Mau dikasih aja sudah nggak kosong. Akhirnya dari Jumat kemarin muter lagi, kita harus genap 20. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah yang konfirmasi semuanya sudah rawuh. Sebagai tanda cinta saya kepada Banyumas, saya akan memberikan buku itu tanpa dibeli. Tapi kalau mau membeli yang lain boleh, karena kalau ada yang membeli saya bisa mencatat lagi. Jadi kenapa Pak Jajat hari ini saya undang? Karena jasa beliau mau membeli buku saya. Akhirnya saya bisa mencetak buku yang 5 itu. Matur nuwun Pak Jajat, tepuk tangan Pak Jajat. Jadi kalau tidak ada beliau, hari ini salon sikit bukunya tidak ada karena saya tidak punya uang. Tapi karena Pak Jajat mau membeli buku saya, akhirnya uang pembelian buku itu saya cetak untuk yang ada di meja. Jadi saya terima kasih sekali kepada Pak Jajat mengapresiasi dari ayah yang enggak kira-kira. Jadi hari ini panjenengan akan saya bagi buku Babad Banyumas Mertatirejan. Kenapa? Karena biar panjenengan beli yang Wiryatmajan, apa yang Mertatirejan. Saya kira dari saya cukup sekian, nanti disambung lagi oleh Mas Jajat. Saya beri waktu berapa menit panjenengan baca ini kan?
tanamkan, masih kita hayati, itu saya kira menjadi sangat benar. Tidak ada sebuah bangsa pun menurut saya Bapak Ibu sekalian yang besar, maju, dan kemudian mengabaikan nilai-nilai sejarahnya. Cina sekarang menjadi kekuatan yang luar biasa. Dulu kita boleh sini sama Cina dengan barang-barang buatan Cina. Sekarang Cina sudah bisa membuat matahari buatan. Secara pencapaian ilmu dan teknologi itu luar biasa. Dan Cina sangat bangga dengan sejarahnya kuat, peradabannya yang tua. Saya sebagai jurnalis sudah 2 kali ke Cina. Waktu pertama wawancara itu semua kembali. Nanti semua orang muda Cina itu mengalahkan Amerika. Amerika yang berhak menjadi superpower dan Amerika yang punya peradaban tua. 13 tahun kemudian saya wawancara lagi. Ini hampir menjadi kenyataan. Dan saya kira hari ini sudah menjadi kenyataan. Cina menguasai. India juga sama. Ahli-ahli IT sekarang dari India menguasai India. Dan India peradaban yang tua, yang sebagian kita lakukan kulturasi yang kemudian menjadi khas kita adalah wayang. Waktu seorang pemenang Nobel namanya Rabindranath Tagore datang ke Indonesia, loh, ini wayang jauh lebih berkembang dibandingkan di mana. Itu menunjukkan orang-orang Indonesia waktu itu seniman-seniman Indonesia sangat menjaga Indonesia, punya kemampuan yang luar biasa mengadopsi dan mengembangkan wayang dari India menjadi khas seperti animasi sekarang. Dan gambarnya bagian ini diadopsi juga oleh Mas ini. Lagi-lagi beruntung ada 2 orang. Saya membaca Bapak Diponegoro yang ditulis 9 bulan ketika Diponegoro dibuang ke Makassar. 9 bulan menulis Bapak Diponegoro dengan ketebalan naskah 1151 halaman. Naskah itu kemudian dikaji oleh sejarawan Inggris yang namanya Peter Kelly. 40 tahun Peter Kelly bergulat dengan Diponegoro. Saya kira sekarang orang yang paling ahli berbicara Diponegoro pergulatan batinnya, tidak hanya silsilahnya, apa yang dilakukan dan seterusnya, kita mesti bertanya. Peter Kelly juga mengatakan hampir semua kajian tentang Indonesia itu dilakukan oleh orang-orang asing. Apa artinya? Artinya persepsi, sudut pandang, dan seterusnya tentang orang Indonesia, tentang Indonesia adalah menurut pikiran dan persepsi orang-orang Barat. Kata Peter Kelly juga, orang Indonesia adalah orang-orang yang gagah berbicara tentang dirinya kepada orang lain dan selalu membutuhkan orang lain untuk berbicara tentang Indonesia. Sebut saja ahli-ahli Indonesia tentang politik, ada Kehin, ada Ripley, dan ada yang lain sejarawan-sejarawan dari luar tentang yang berbicara tentang Indonesia, termasuk kita kali ini. Dia bilang, enggak, dia mengutip Bung Karno, cas merah, jangan tinggalkan sejarah. Dan dia baca Suara Merdeka, orang yang mengutip tentang survei mahasiswa Undip tahun pertama, hanya 9% yang tahu Diponegoro dan perang Jawa atau perang Diponegoro. 1825, 1830. Bayangkan, hanya 9% mahasiswa baru Diponegoro sendiri paham tentang Diponegoro dan
perannya. Sama juga jangan-jangan kita ini paham tentang Indonesia apa persen dibandingkan orang luar sendiri paham tentang kita. Kembali ke Banyumas, Bapak Ibu sekalian, marilah kita ada orang yang secara akademis tekun sekali. Saya mendengar nanti di UMB, Universitas Muhammadiyah Banyumas, ada Banyumas Institute. Saya berbicara dengan Pak Rektor UMB, Pak Sugeng Suroso. Saya nanti akan di launching Banyumas Institute di UMB yang dipimpin oleh Pak Sugeng. Itu segala urusan dengan Banyumas yang berkaitan dengan kajian itu nanti akan diadakan di situ. Nanti juga kabar gembira supaya kita tidak kehilangan identitas. Sekarang kita bicara kepribadian bangsa. Kata Bung Karno, marilah kita berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, kalau tentang kita sendiri tidak paham, terus bagaimana kepribadian kita? Kalau kearifan lokal sendiri, kita sering sekali bicara kearifan lokal wisdom, tetapi kita sendiri tidak tahu apa itu kearifan tentang Banyumas. Menurut saya ini juga ironi yang luar biasa. Kita akan kehilangan identitas, kita akan dapat berbicara tentang diri sendiri. Jangankan Banyumas, jangankan Indonesia, Banyumas saja yang sangat lokal ini kita tidak paham. Nah, saya karena katakanlah orang Cianak hilang yang baru kembali, bukan berarti terputus dengan Banyumas selama ini. Saya tetap mengikuti perkembangan Banyumas meskipun tentu tidak intens karena sebagai wartawan di Jakarta kacamatanya memang kacamata nasional ya segala sesuatunya. Nah, saya beruntung sekali lagi ada Prof. Sugeng yang akademis, Prof. Mas Nasirul yang kreatif. Ini upaya kreatif yang dilakukan Mas Nasirul ini menurut saya perlu kita dukung, dan sosialisasi tentang nilai-nilai lokal, tentang kepribadian Banyumas, saya kira yang paling efektif memang mesti lewat sekolah sebagai institusi yang memang punya kurikulum, punya guru-guru, punya metode bagaimana menyampaikan tentang nilai-nilai terbaik tentang Banyumas. Banyumas Kiriat Macan, terjemah Babat Banyumas Mertadirejan, dan terjemah Babat Banyumas Kiriat Macan. Itu yang 4 nyanyi, rumus Ogele itu 4. Nah, 5 itu apa? 5 itu adalah kajian saya bahwa kalau panjenengan membaca Babat akan menemukan banyak nama dan banyak tempat. Tapi nama dan tempat itu tidak dijelaskan. Contoh paling gampang begini. Babat Banyumas Mertadirejan mengatakan Jangkar Kaiman disebut Adipati Rapat karena membagi 4 wilayahnya. Semua kita tahu ini. Tapi ternyata versi Mertadirejan dan versi Kiriat Macan membagi 4 itu beda-beda. Mertadirejan mengatakan 3 di 4 itu yang pertama adalah Senom, kedua Wirasaba, ketiga Pasir, keempat Kejawa. Nah, Senom itu di mana sekarang? Kamu singkir sama? Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya melacak semua nama, melacak semua tempat, dan akhirnya saya menerbitkan 5 buku untuk menjelaskan nama-nama yang ada di dalam Babat Banyumas dan tempat-tempat yang hari ini kita juga asing mendengarnya. Senom itu ada di Purbalingga, menjadi desa Senom di Kecamatan Pemanggang. Terus bagian yang berikutnya adalah Toyareka. Di mana itu Toyareka? Tetap di Purbalingga, karena memang pada waktu itu adalah Wirasaba masuk di sana. Terus kalau Mertadirejan begitu, Kiriat Macan itu beda lagi, membaginya menjadi Merden, Banjar Petambakan, Wirasaba, dan Kejawa. Merden hari ini masih disebut Merdennya itu Merden Purwonegoro atau Merden Purbalingga. Karena jejak sejarah itu sulit dilacak, karena yang melacak jarang, kita pun juga tidak tertarik. Jadi 5 buku yang saya launching hari ini, yang pertama itu adalah berjudul Ada Apa Dengan Babat Banyumas. Itu adalah pertanyaan saya.
babak pakaian, tapi kenapa satu naskah buku itu tidak ada di arsip-arsip kita, di perpustakaan-perpustakaan kita? Ada apa? Terus buku yang kedua judulnya Membidik Baribin Membedah Wirasabah. Ada yang tahu bahwa leluhur orang Banyumas itu ternyata bernama Raden Baribin? Mana sih ngerti? Tapi makamnya di mana? Karena di Banyumas itu tidak ada panjenengan tindakan dalam tidak ketemu itu. Baribin itu ternyata makamnya ada dua. Yang satu ada di Kanco di Tanah Surya, yang satu ada di Bukit Renggang di Kebumen. Katanya dulu meninggalnya di Sikanco, murid di Sikanco merasa bahwa guru saya mati di sini, jadi harus dimakamkan di sini. Tapi murid yang di Renggang bilang, guru saya itu minta dimakamkan di tempat terakhir bermukim dan minta untuk ke sana dimakamkan. Akhirnya dari kata Baribin Renggang itu menjadi Bukit Renggang itu. Akhirnya si mayat itu kemudian dicuri, dimakamkan di Renggang, dan sekarang dikenal menjadi Bukit Renggang itu. Mayatnya si Baribin karena kemudian disak Baribin itu disebutnya mayat baru, karena katanya ketika diambil dari Kanco ke Renggang itu bukan bau busuk, tapi bau mama. Mungkin karena beliau sudah sakit, betul.